ربكما تكذبان من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tauhid. Insyaallah kita akan berbicara tentang ibadah-ibadah yang berkaitan dengan nama Allah Al-Qadir. Apa-apa ibadah yang berkaitan dengan nama Allah Al-Qadir. Yang pertama, seorang yang beriman wajib meyakini bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan Allah. Segala sesuatu telah Allah tentukan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala apapun yang telah Ia takdirkan. Nah, jadi wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu, dan Allah Maha mampu melakukan apa-apa yang telah Ia tentukan. Semua telah ditentukan Allah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah katakan, termasuk yang telah ditentukan Allah adalah takdir yang berkaitan dengan rezeki seseorang dan yang berkaitan dengan agama seseorang. Allah telah tentukan. Allah telah bagi-bagi rezeki setiap makhluk. Ada yang dapat banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Tidak sama. Tentu itu mengandung hikmah. Begitu juga dengan agama. Ada yang Allah berikan kepada orang keimanan, ada yang tidak Allah berikan kepada orang itu iman. Ada yang Allah berikan pada orang itu ketaatan yang bagus, dia kuat beribadah. Ada yang ketaatannya sedang-sedang saja. Ada yang lemah dalam melakukan ketaatan. Ada pula yang melakukan maksiat. Ini semua telah ditentukan oleh Allah. Allah tentukan rezeki-rezeki makhluknya. Allah telah tentukan agama manusia. Kalau dibandingkan antara rezeki dengan agama, itu mahalan mana kira-kira? Mahalan agama. Jadi kaya pun orang itu, biarpun dia penguasa, kalau dia tidak beriman, dia tidak beribadah pada Allah, itu semua akan menjadi siksa nanti bagi dia di akhirat.
Nikmat yang paling mahal itu iman. Nikmat yang mahal itu setelah iman adalah ketaatan kepada Allah. Ketika Nabi melakukan hajjatul wada', turunlah kepada Nabi ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan agamamu Muhammad, dan aku sempurnakan kepadamu nikmatku. Jadi manusia yang paling sempurna mendapatkan nikmat dari Allah, kata Allah, adalah Nabi Muhammad. Kata Allah, orang yang paling sempurna mendapatkan nikmat dari Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Nabi itu orang kaya? Kira-kira banyakkan mana uang Anda dari uang Nabi? Kira-kira bagusan mana, besaran mana rumah kita dari rumah Nabi? Kira-kira banyakkan mana anak kita atau anak Nabi? Memang anak Nabi ada sekian, cuman semuanya wafat di saat beliau masih hidup, kecuali satu orang. Maka orang-orang kafir katakan bahwa Muhammad itu orang sial, lahir anak mati, terus menerus seperti itu. Dia melihat dengan dua matanya langsung anaknya dimasukkan ke dalam lahat. Ini ujian yang sangat besar. Banyakkan anak kita dari anak Nabi. Kira-kira bagusan mana tempat tidur Anda dari tempat tidur Nabi? Ketika satu saat Nabi bangun dari tidurnya, Umar radhiyallahu anhu datang. Dia melihat bekas daun korma di punggung Nabi. Karena Nabi itu tidur di atas daun korma. Kita punya kasur yang empuk, kita punya AC yang dingin, tapi Nabi tidak seperti itu. Dia tidur di atas daun korma. Rumahnya kecil. Kalau Nabi sholat malam, dia bisa sujud kalau dia angkat kaki istrinya. Kalau dia angkat kaki istrinya, dia pinggirkan, baru dia bisa sujud. Jadi kita rumahnya bagus, besar, tempat tidurnya bagus. Nabi tidak seperti itu. Nabi tidur di rumah yang kecil, tidur di atas daun korma. Maka ketika Umar melihat ada di punggungnya bekas daun korma, Umar menangis. Kata Umar, "Ya Rasulullah, bukankah engkau makhluk yang paling Allah cintai? Bukankah engkau orang yang paling taat kepada Allah? Seharusnya engkau lebih berhak menikmati dunia ini dari mereka raja-raja Romawi itu. Mereka kafir. Mereka katakan Allah bukan Tuhan. Mereka katakan Allah punya anak. Mereka maksiat kepada Allah.
Tapi mereka diberikan Allah kekuasaan, Allah berikan kepada mereka kesehatan, Allah berikan kepada mereka uang yang banyak, harta yang banyak. Bukankah seharusnya yang lebih pantas untuk menikmati dunia ini adalah engkau ya Rasulullah? Engkau adalah makhluk yang paling Allah cintai. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, maka dari itu kenikmatan yang sesungguhnya bukan dunia. Bukan dunia. Dunia ini Allah berikan pada orang-orang kafir. Tapi kenikmatan yang sesungguhnya adalah iman. Kenikmatan yang sesungguhnya adalah ketaatan kepada Allah. Maka tidak ada orang yang paling sempurna imannya selain Nabi. Tidak ada orang yang paling sempurna melakukan ketaatan selain Nabi. Tidak ada orang yang paling sempurna meninggalkan larangan-larangan Allah selain Nabi. Maka dari itu Allah katakan, Muhammad, aku telah sempurnakan nikmatku untukmu. Engkaulah orang yang paling sempurna mendapatkan nikmat. Jadi nikmat yang paling mahal itu nikmat iman. Coba bayangin apa jadinya kalau kita bukan orang beriman. Bukankah iman itu yang paling diinginkan para rasul terhadap keluarga mereka? Bukankah iman itu yang paling diinginkan Nabi Nuh untuk anak dan istrinya? Bukankah iman itu yang paling diinginkan oleh Lut untuk istrinya? Bukankah iman itu yang paling diinginkan Ibrahim untuk ayahnya? Bukankah iman itu yang paling diinginkan Rasul terhadap pamannya? Yang paling diinginkan Rasul untuk mendapatkan iman itu adalah pamannya Abu Thalib. Tapi Allah tidak berikan iman itu pada mereka-mereka yang diinginkan oleh para nabi itu. Allah berikan iman itu pada Anda. Allah berikan iman itu kepada Anda. Tapi penyakitnya, semakin mahal nikmat, semakin banyak nikmat, semakin tidak disadari oleh manusia. Semakin tidak disadari manusia. Itu penyakitnya. Semakin mahal nikmat, semakin tidak disadari, sehingga sulit untuk mensyukurinya. Sulit untuk mensyukuri. Coba kita bayangkan kalau Allah tidak pilih kita menjadi orang yang beriman. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu yang menciptakan segala sesuatu dan Dia yang memilih. Dia yang berhak memilih. Betapa banyak manusia yang terlahir, tapi hanya orang yang Allah pilih yang akan menjadi rasul. Tidak semua manusia menjadi rasul. Sekian manusia yang terlahir, hanya orang-orang yang Allah pilih, yang Allah kehendaki menjadi orang beriman. Walaupun orang-orang dekat para nabi itu diinginkan para nabi itu jadi orang beriman, tapi Allah tidak pilih. Yang Allah pilih adalah Anda. Yang Allah pilih adalah kita. Kalau orang itu orang beriman, dia akan masuk surga. Dia masuk surga. Kalau orang itu orang yang beriman, mati dalam keadaan beriman, dia akan selamat dari neraka. Tapi lihat bagaimana lemahnya kita untuk menjaga keimanan kita ini. Bagaimana lemahnya kita untuk berjuang supaya iman ini terus menerus semakin baik. Banyakkan mana kita habiskan pikiran kita habiskan tenaga kita untuk memperbaiki kehidupan dunia ataukah memperbaiki agama? Bukankah Allah katakan la tamutunna illa wa antum muslimun? Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau mati dalam keadaan Islam, sudah selamat. Tidak akan masuk surga, tidak akan selamat dari neraka.
Tapi lihat lemahnya kita memperbaiki iman. Lihat bagaimana lemahnya kita beribadah kepada Allah. Padahal inilah nikmat yang sesungguhnya. Nikmat yang sesungguhnya itu adalah iman. Nikmat yang sesungguhnya itu adalah ketaatan. Nikmat yang sesungguhnya itu adalah meninggalkan maksiat. Inilah antara lain latihan yang Allah berikan pada kita di bulan Ramadan ini. Diharapkan kita menyadari bagaimana pentingnya iman. Kita dilatih beribadah, kita dilatih meninggalkan maksiat, kita dilatih melawan syahwat dunia. La'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Pelajaran yang paling berharga juga di bulan Ramadan ini dilatih istiqamah. Dilatih istiqamah. 30 hari puasa, 30 malam salat malam. Di bulan Ramadan khatam Al-Quran minimal 1 kali. Di bulan Ramadan sedekah naik. Kalau begini terus sampai mati, insya Allah akan husnul khatimah. Ini pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang sangat berharga di dunia, di dalam Ramadan ini adalah Allah ingin memperkenalkan kepada kita nikmat yang Allah berikan, iman yang Allah berikan, ketaatan yang Allah berikan kepada kita, supaya kita menyadarinya, sehingga kita terus menerus melakukannya. Ini yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, maka dari itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah katakan bahwa Allah telah menentukan rezeki seseorang, dan juga Allah telah menentukan agama seseorang. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedang, ada yang dapat dikit, ada yang dapat dikit. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, tadi kita katakan bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan, dan Allah maha mampu melakukan segala apa yang telah Ia tentukan. Maha mampu melakukan segala apa yang Ia tentukan. Allah katakan, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaba." Qul huwal qadir, katakan bahwa Allah mampu untuk mengirimkan, untuk mengadab kalian. Lihat, kalau Allah ingin mengadab seseorang, atau Allah ingin mengadab sebuah kaum, adab itu datang dari sesuatu yang mereka tidak perkirakan. Adab itu datang dari sesuatu yang mereka tidak perkirakan. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa Allah maha mampu melakukan sesuatu yang Allah tentukan. Kaum Ad, kaum yang sangat kuat, kaum yang sangat kuat. Tidak ada kaum yang paling kuat, yang paling pintar dari kaum Ad. Tidak ada. Maka mereka mengatakan, "Man asyaddu quwwatan minna." Siapa lagi orang yang paling kuat dalam semua generasi di dunia ini selain kami? Dan kata-kata kaum Ad, rumah mereka pahat batu-batu besar. Batu-batu besar mereka pahat, lalu mereka ukir sehingga indah. Mereka pintar bikin lukisan-lukisan. Tidak ada kaum yang paling kuat dari mereka. Pernah enggak mereka membayangkan bahwa kepintaran mereka yang sangat hebat, kekuatan fisik yang sangat tangguh, Allah hancurkan mereka dengan angin. Allah hancurkan mereka dengan angin. Mereka tidak pernah bayangkan ini. Hancur mereka. Pernah enggak kira-kira Fir'aun membayangkan bagaimana Allah akan menghukum dia?
Selama ini dia mengatakan aku Tuhan. Semua sungai-sungai yang ada di Mesir ini itu keluar dari bawah, mengalir dari bawah istanaku. Pernah nggak dia berpikir kalau dia akan dihancurkan dihancurkan Allah lewat air? Enggak pernah dia berpikir. Kalau dia tahu, dia khawatir, dia pernah membayangkan kalau dia akan dihancurkan Allah lewat air, dia nggak mau masuk ke dalam laut itu. Dia nggak mau masuk ke dalam laut itu. Tapi dia nggak tahu. Dia tidak tahu bahwa Allah akan menghukum dia dengan air yang selama ini dia gaung-gaungkan. Ini air semua aku yang punya. Maka kalau ada orang sombong, Allah akan hancurkan dia lewat apa yang dia sombongkan. Allah akan hancurkan dia lewat apa yang dia sombongkan. Tapi dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Qarun dia sombong. Dia katakan ini semua karena aku pintar, ini semua karena aku kerja keras. Dia enggak tahu kalau itu semua yang dia miliki Allah yang berikan lewat bumi. Maka Allah perintahkan bumi menelan dia. Semua yang kau miliki dulu Allah yang kasih. Allah yang kasih. Allah perintahkan bumi mengeluarkan semua apa yang kau inginkan. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan untuk kalian bumi terham. Was-samaa'a binaa'a, Allah jadikan langit terbina. Wa anzala minas samaa'i ma'a, lalu Allah turunkan dari langit itu hujan. Kalau enggak ada hujan, enggak ada tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi. Rizki manusia semuanya adalah tumbuh dari bumi. Tumbuh dari bumi, keluar dari bumi. Turun hujan, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, adalah binatang, lalu adalah susu, kemudian ada air. Ini sumber rezeki manusia di dunia ini. Tumbuh-tumbuhan, binatang, susu, air. Enggak keluar dari yang empat ini. Dua sumber makanan, tumbuh-tumbuhan, binatang. Dua sumber minuman, susu, air. Ini awalnya dari langit, hujan. Nah, maka semua apa yang kita miliki, rezeki yang kita miliki itu bumi yang ngasih. Maka ada dalam doa zikir, ya enggak? Zikir pagi sore ada enggak? Apa doanya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar supaya aku jangan ditelan bumi. Aku berlindung kepadamu agar supaya aku jangan ditelan bumi. Bisa enggak kira-kira Allah perintahkan bumi terbuka lalu bumi menelan kita? Wal'ilhamdulillah. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan qul huwal qadir, katakan Allah yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu ayyab'atsa 'alaikum 'adzaba, untuk mengutus, untuk mengirimkan kepada kalian azab, untuk mengirimkan kepada kalian azab. Nah, lihat, kalau Allah menghadap seseorang, kalau Allah ingin mengadab sebuah kaum, selalulah azab itu datang dari hal yang tidak diduga-duga. Maka jangan pernah merasa aman. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan bahwa Allah yang maha kuasa, bahwa hidup ini semua semata-mata adalah aturan Allah, bukan aturan kita. Semua hidup ini kehendak Allah, bukan kehendak kita. Hidupmu adalah semata-mata menjalani kehendak Allah, bukan kehendakmu. Bukan kehendak. Hidup kita semata-mata menjalani semua aturan Allah, bukan aturan kita. Lakukan apa yang diaturkan Allah. Hati-hati, kalau Allah ingin mengadab, tidak ada yang tahu dari
sisi mana Allah akan mengadab. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqaddarna fa ni'mal qadirun. Allah mengajak kita berpikir tentang kekuasaan Allah yang berkaitan dengan diri kita. Allah katakan, alam nakhluqukum min ma'in mahin, bukankah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Hina enggak air mani? Kalau ada orang kasih air mani mau enggak? Kalau ada orang kasih aqua mau? Mau. Tapi dikasih orang mani mau enggak? Enggak mau. Dia air yang dibenci, dia air yang bau, dia air yang hina. Dia air yang hina. Tapi Allah ciptakan kita dari air yang hina. Bahannya kita ini semua sama. Hanya setetes air mani, bukan satu ember. Tapi lihat, ada orang yang menumpahkan air maninya baru sedikit jadi orang. Tapi ada orang sepanjang hidupnya dia tumpahkan maninya ke rahim istrinya, dia jadi orang. Benar tak? Ada? Sampai bolak-balik ganti bini, dia tumpahin air maninya, enggak jadi orang. Jadi apakah pasti juga mani itu akan menjadi orang? Tidak juga. Kalau tidak Allah kehendaki, enggak akan terjadi. Tapi lihat kata Allah, lihatlah kekuasaan Allah, bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan, yang akan setiap orang yang akan lahir, Allah takdirkan dia ada, dan Allah mampu menciptakan dia dari mati. Tapi kalau Allah tidak takdirkan dia ada, maka dia tidak akan jadi apapun, walaupun berember-ember cuma ditumpahkan. Tidak akan. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, bukankah aku ciptakan kalian dari air yang sangat hina. Ini Allah mengajak kita berpikir tentang sesuatu yang ditakdirkan Allah. Pasti Allah mampu melakukannya. Pasti Allah mampu melakukannya. Si A kalau ditakdirkan Allah punya anak, maka ketika keluar air maninya jadi anak. Siapa yang bisa bikin begitu? Ada nggak yang bisa bikin begitu? Tapi lihat, banyak sekali kita mengaku orang beriman, ketika Allah katakan begini, Nabi katakan begini, tidak yakin. Contoh, kalau kamu sakit, kamu ada dalam kesulitan, kata Nabi, solusi terbesar dari kesulitan itu adalah doa. Banyak yang tak yakin kan? Saya ingin sembuh, masa dengan doa? Yang ngomong siapa? Nabi. Yang ngomong siapa? Allah. Yang menakdirkan, yang maha mampu untuk melakukan apa yang Ia takdirkan. Saya sakit, maka masa sih cara supaya sembuh berdoa? Ayub sembuh enggak berdoa? Maka lo kasih contoh tuh. Ayub sembuh enggak dia dari penyakitnya dengan berdoa? Sembuh. Sebelumnya Ayub orang kaya enggak? Iya. Hartanya banyak, binatang ternaknya banyak, kebunnya luas, anaknya banyak. Dalam jangka satu malam semua itu hilang karena terjadi banjir bandang. Lalu istrinya ninggalin dia, kecuali satu orang. Dia sakit belasan tahun. Hanya dengan doa semua kembali.
Hanya dengan doa semua kembali. Anak-anaknya diganti, semua hartanya diganti, dia sehat. Hanya sebentar doa, Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku sakit dan aku tahu bahwa tidak ada orang yang paling sayang kepada aku selain Engkau. Tidak ada orang. Sayangan mana Allah sama kita dari orang tua kita? Sayangan mana dokter sama kita ataukah Allah? Allah. Kenapa tidak meminta Allah? Bukankah kajian yang kemarin saya sampaikan bahwa satu-satunya yang bisa merubah takdir adalah doa. Hanya satu yang bisa merubah takdir, kata Al-Nabi, adalah doa. Satu yang bisa memperpanjang usia adalah kebaikan. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana kehidupan Ayub berubah. Sakitnya sembuh, hartanya dikembalikan, anaknya diganti, hanya dengan sepenggal doa. Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dia berdoa. Kenapa begitu dikabulkan? Dia benar-benar yakin dengan doanya. Kalau kita berdoa nggak yakin, nah di sini letak imannya. Dia berdoa, ya Allah sembuhkan aku. Setiap kali dia berdoa, dia katakan sembuhkan aku. Tapi di dalam hatinya, masa sih saya sembuh dengan doa? Ya udah. Tadi kita katakan, yakini bahwa semua apa yang ditakdirkan Allah, Allah Maha mampu mewujudkan itu. Itulah Al-Qadir. Lihat, dengan doa sembuh dan semua apa yang hilang kembali kepada Ayub. Lihat, Yunus masuk ke perut ikan. Logika mana yang mengatakan Yunus akan keluar dari perut ikan itu? Coba bayangkan. Dan ini kesulitan paling tinggi di dunia, karena dia di perut ikan itu dalam keadaan hidup. Apa yang dikatakan Yunus sehingga ia keluar dari perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tauhid. Subhanak, maha suci Engkau. Walaupun dari segi logika tidak mungkin saya keluar dari perut ikan ini. Kalau Engkau yang ingin mengeluarkan pasti mampu. Adapun caranya jangan tanya. Nah, lihat, pertama yang dikatakan oleh Yunus, tauhid, la ilaha illa anta. Karena keselamatan paling nomor satu tauhid. Neraka aja Anda akan masuk kalau Anda mati dalam keadaan bertauhid. Tidak masuk seseorang ke neraka kalau dia mati dalam keadaan bertauhid. Maka keselamatan yang paling pertama tauhid. Maka tidak akan ada orang yang selamat kalau dia tidak bertauhid. La ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau. Apa maksud maha suci di situ? Maha suci Engkau dari hal-hal yang tidak layak bagimu. Logikaku mengatakan aku tidak mungkin keluar dari perut ikan ini, ya Allah. Dan semua logika manusia mengatakan tidak mungkin Yunus keluar dari perut ikan itu. Tapi Engkau maha suci dari pikiran-pikiran kotor itu. Engkau maha suci dari pikiran-pikiran kotor itu. Al-Qadir, Engkau Al-Qadir. Engkau maha kuasa. Lihat, keluar kan dia? Keluar. Ini yang menjadi kelemahan kita. Padahal tidak ada kekuatan yang paling ampuh seorang hamba di hadapan Rabbnya selain daripada doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadahlah engkau dengan baik. Semakin baik ibadahmu, semakin dikabulkan doamu.
Para nabi-nabi dikabulkan doanya Ayub, Yunus dan lain-lain. Apa alasannya? Alasan Allah mengabulkan doa itu dengan segera. Allah katakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu selalu segera dalam beribadah, selalu semangat dalam beribadah. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka terus berdoa. Tidak ada ragunya mereka kalau berdoa. Kalau kita kebalikannya, kalau kita pingin sekarang tapi ibadah telat mulu, begitu kan? Begitu kan? Maka kalau sholatnya telat, urusannya pun telat. Urusannya pun telat. Kalau ingin doa semakin segera dikabulkan, maka semakin semangat dan segera melakukan ketaatan. Allah katakan itu. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu orang yang selalu semangat dan segera melakukan ketaatan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa dengan yakin. Tidak ada ragunya. Nah, ini antara lain kelemahan kita. Tidak boleh begitu. Kalau percaya kepada Allah, percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar rukun iman kan? Kalau percaya qada, segala sesuatu yang Allah tentukan, qadar, Allah mampu melakukan apapun yang Ia tentukan, walaupun logikamu tidak menerima itu. Siapa yang mengeluarkan Nabi Ibrahim dari kobaran api selama 40 hari dia ada di kobaran api? Siapa yang mengeluarkan dia? Siapa yang menjadikan api ini dingin? Siapa? Ketika dia mau dibuang ke api itu oleh kaumnya, datang Jibril. Datang Jibril. Jibril bilang, aku diutus Tuhan wahai Ibrahim. Apa yang ingin kau minta? Ini mau saya apakan ini kaummu? Ini api mau saya apakan? Kira-kira kalau Bapak Ibrahim ini lalu datang Jibril, Bapak minta apa sama Jibril? Yang datang Jibril. Bukan pemadam kebakaran yang datang. Yang datang Jibril. Apa yang Anda katakan kepada Jibril kira-kira? Matikan ini api, hancurkan ini kau. Kan gitu ya. Bisa enggak Jibril lakukan dengan izin Allah? Bisa. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak membutuhkan wahai Jibril. Yang aku butuhkan adalah Allah. Yang aku butuhkan adalah Allah. Nah, lihat. Keyakinan yang sangat mantap bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang Allah takdirkan. Tidak mungkin dia tidak bisa melakukan apa yang dia takdirkan. Selamat kan Nabi Ibrahim? Selamat. Selamat Ibrahim. Lihat. Lihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ada keraguan dalam doa. Dia katakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, tolong kasih aku anak. Tolong kasih aku anak. Anak yang saleh. Yang kita butuhkan itu anak saleh. Kalau bukan anak saleh, tidak kita butuhkan. Dan begitu kita butuhkan. Hanya saja setiap orang tua akan mengerti bahwa yang paling ia butuhkan adalah anak soleh setelah dia masuk barzakh. Baru sadar dia. Kalau yang dia butuhkan adalah anak soleh. Selama ini kita berpikir anak saya udah besar, alhamdulillah, ini bisa menjadi tulang punggung. Kerjanya harus bagus, dia harus tinggi sekolahnya, begini-begini. Kalau nanti aku pensiun, dapat uang yang banyak. Ternyata meleset. Benar tak? Persoalan rezeki bukan persoalan ijazah. Lihat, ternyata anaknya anak durhaka. Ada orang mengeluh sama saya. Dia bilang, anak saya dulu patuh banget sama saya. Tapi begitu dia menikah, dia lupa sama saya. Begitu kalau masalah.
kerja, pamit mulu dia sama saya. Tapi sekarang tak ada pamitnya. Pamitnya sekarang sama bininya. Tidak mengerti seorang orang tua bahwa yang paling ia butuhkan sesungguhnya adalah anak yang soleh. Ini akan benar-benar dipahami setelah ada di dalam kubur. Maka dari itu Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti hari kiamat tidak bermanfaat uangmu yang banyak, tidak bermanfaat anakmu yang banyak, kecuali anakmu yang soleh. Tapi kalau anakmu soleh, selama engkau di barzakh, pahala terus mengalir. Ini aset yang sangat luar biasa. Maka dari itu, lihat Ibrahim juga minta, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kasih aku anak, bukan sekedar anak tapi saleh. Zakaria pun minta begitu, Rabbi habli minas salihin, kasih aku anak yang saleh. Lalu kata Allah, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Zakaria, aku akan kasih kau anak, namanya Yahya. Luar biasa. Yang ngasih nama anak kita siapa, Pak? Ya kita. Ini Zakaria yang ngasih nama anaknya Allah langsung. Inni ubashiru bi ghulamin ismuhu Yahya. Jadi kalau udah dikasih, Allah bilang aku akan kasih kau anak. Aku akan kasih kau anak. Namanya Yahya. Allah udah jawab. Iya, aku akan kasih. Aku akan kasih. Namanya nanti Yahya, kata Allah. Lihat apa kata Zakaria, kaifa yakunu li ghulam. Bagaimana mungkin aku punya anak ya Allah? Minta, lalu Allah kata, iya, aku kasih, namanya Yahya. Lalu Zakaria, nih orang sekali berzakaria berkata apa katanya? Kaifa yakunu li ghulam? Ya Allah, bagaimana mungkin aku akan punya anak? Wa kanat imraati aqir, istriku dah mandul. Wa qad balagtu min al-kibri itiya, aku juga udah tua banget. 100 tahun usia. Istrinya mandul. Logika mana yang mengatakan ini akan punya anak? Ya kalau laki-laki bisa aja udah tua punya anak. Tapi kalau istri udah bertahun-tahun udah punya anak mandul, tidak ada logika yang mengatakan itu akan berpunya anak kecuali orang yang beriman. Maka Zakaria mengatakan, gimana mungkin aku punya anak ya Allah? Padahal Allah, kau akan punya anak. Zakaria mengatakan, bagaimana mungkin aku punya anak? Aku udah tua, istriku mandul ya Allah. Kadzalika qala rabbuka wa alayhi wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Kenapa kamu ragu, Zakaria? Dulu kau enggak ada, sekarang ada. Kenapa ragu? Rabbi ja'alli ayah. Kalau begitu kasih tanda-tanda ya Allah. Lihat, dia akan lebih yakin kalau ada tandanya. Dia akan lebih yakin kalau ada tandanya. Kurang yakin dengan apa yang dikatakan Allah. Kurang yakin dengan Al-Qadir. Apa kata Allah? Ayatuka alla tukalliman nas salasa layalin sawiyya. Tanda-tandanya 3 hari ke depan kau gak bisa ngomong. Siapa yang bikin kita bisa ngomong? Allah. Siapa yang bikin kita gak bisa ngomong? Ada yang bisa gak? Gak ada kecuali Allah. Dari yang bisa ngomong jadi gak bisa ngomong. Apa bedanya? Dari yang tidak ada jadi ada. Apa bedanya? Maka dari itu Allah katakan, ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Tanda-tandanya 3 hari ke depan kau enggak bisa bicara. Dari bisa bicara jadi enggak bisa bicara. Ini nikmat atau hukuman? Hukuman. Ini nikmat atau hukuman? Hukuman. Dari bisa bicara tiba-tiba enggak bisa bicara. Dari bisa melihat tiba-tiba enggak bisa melihat. Sakitan mana itu? Sakitan yang tadinya bisa bicara tiba-tiba nggak bisa bicara. Lalu kenapa Allah hukum Zakaria? Karena dia ragu bahwa Allah Al-Qadir. Dia ragu bahwa Allah maha mampu
Nah, ini benar-benar harus ditanamkan di dalam hati. Siapa yang menakdirkan segala sesuatu? Allah. Nah, kalau Allah yang menakdirkan segala sesuatu, maka Allah Maha mampu melakukan apa yang Dia takdirkan. Jangan bawakan ke logika, karena Allah Maha Al-Qadir. Kita kembali kepada ayat tadi. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kalian ini, kalian itu aku ciptakan dari air yang sangat hina. Sekarang kau jadi presiden, sekarang kau jadi konglomerat, tapi di sana ada orang yang jadi orang miskin. Dasarnya semua sama, setetes air mani. Lalu kata Allah, faja'alnahu fi qararin makin. Lalu air mani ini aku taruh di tempat yang sangat kokoh. Aku taruh di tempat yang sangat kokoh. Apa itu tempat yang kokoh? Adalah rahim. Ila qadarin ma'lum. Aku taruh air mani itu di tempat yang sangat kokoh, sampai batas yang aku kehendaki. Ada yang 9 bulan di rahim itu, ada yang 12 bulan di rahim itu. Kenapa? Tergantung kehendak Allah. Mau berapa lama Dia taruh ini orang di rahim, ini mani di rahim. Tergantung Allah. Ada yang 7 bulan. Maka kata Allah, aku taruh air mani itu di tempat yang sangat kokoh. Di dalam ayat lain Allah katakan, Allahul ladzi yakhluqukum fi dhulumatin thalath. Lalu Allah ciptakanlah kalian di tempat yang sangat gelap, di 3 kegelapan. Apa maksudnya itu? Kita berasal dari setetes air mani, lalu Allah taruh di mana? Di rahim, tempat yang sangat kokoh. Lalu kata Allah, di tempat yang gelap ini, 3 kegelapan. Di 3 kegelapan aku ciptakan kalian. Butuh enggak Allah lahan 50 hektar untuk bikin manusia? Orang kalau bikin ini, bikin itu, dia bikin pabrik, harus luas tempatnya, ya kan? Ada nggak perempuan punya rahim 1 meter? Nggak ada. Tapi kokoh tuh rahim. Saya nggak tahu berapa lebar rahim itu, mungkin paling sejengkal, nggak nyampe, ya kan? Tapi dia kokoh. Aku ciptakan kalian di 3 kegelapan. Bapak bisa nggak bikin sesuatu kalau di dalam kegelapan? Bisa nggak? Ini kita lagi kotak-katik, ada yang mau dibenarin di sini, tiba-tiba lampu mati. Bisa nggak kita kerja? Allah menciptakan manusia bukan di atas cahaya yang sangat terang benderang, tapi Allah menciptakan manusia di tempat yang sangat kecil, dan dia ada di 3 kegelapan. Gelapnya perut, gelapnya rahim, gelapnya air ketuban. Allah bikin kita. Cakap tak? Jadi tak? Maka dari itu Allah katakan, faqaddarna fa ni'mal qadirun. Kuciptakan kalian, tapi lihat, sempurna. Iya enggak? Semuanya sama, ya kan? Sama-sama setetes air mani. Tapi lihat, air mani ini tiba-tiba ada yang jadi daging. Siapa yang bikin? Air mani ini ada yang jadi tulang. Air mani ini ada yang menjadi urat-urat. Pernah dengar nggak orang? Jangankan bikin urat, atau uratnya putus, uratnya kejepit aja. Kalau kelingking uratnya apa sih namanya, terkilir. Anda punya mobil mewah pun bawaannya emosi mulu. Saya punya teman datang dari Cina, ada Ustaz, datang tiba-tiba, tolong cari saya tukang urut.
ini kelingking saya udah 3 bulan gak sembuh-sembuh. Kalau saya nyetir, banyak dosa saya sama tukang angkot. Tiba-tiba dia motong, saya emosi. Kelingking saya kadang-kadang disenggol. Ini gara-gara kelingking terkilir, banyak dosa orang. Ini mobil gantian, itu baru terkilir. Nah lihat, ada orang sakit, udah keluar-keluar, kenapa? Uratnya kejepit. Itu baru kejepit. Nah siapa yang bikin itu? Siapa yang ngatur tempatnya? Siapa yang ngatur tempatnya? Siapa yang bikin itu ginjal? Hebatan mana itu ginjal dari pabrik yang dibikin manusia? Siapa yang bikin itu jantung? Siapa yang bikin itu paru? Siapa yang bikin itu rambut? Yang bikin itu jenggot? Yang bikin itu gigi? Siapa? Gigi mahal gak harganya? Mahal. Saya nanya-nanya gigi saya udah mau rontok di bawah. Ada gigi sangat mahal, berapa satu? 20 juta. Buset. Berarti kalau gigi kita 30 kali 20 juta, siapa yang bisa beli? Siapa yang bisa beli? Tidak bisa. Belilah dia gigi yang murah, sebentar-sebentar pecah, baru ganti gigi yang pecah. Tidak ada yang ngimbangin ciptaan Allah ya. Lihat giginya. Tapi lihat manusia, giginya nggak sama. Sama cuma judulnya manusia. Hidungnya nggak sama, alisnya nggak sama, kulitnya nggak sama, mukanya nggak sama. Pak, itu Allah bikin di mana itu? Di tempat yang sangat sempit, di 3 kegelapan yang sangat luar biasa. Gelapnya rahim, gelapnya air tuban, gelapnya perut. Allah tidak butuh ciptain kita di senter dulu supaya kelihatan. Enggak. Lihat, keluar kita sempurna, luar biasa. Lihat jari-jari 5. Cakap nggak Pak? Kalau 4, cakap nggak? 4 aja deh. Terlambat lakunya Pak kalau 4 jarinya. Lihat, temukan jari kanan dengan kiri, sama nggak panjangnya? Sama nggak panjangnya? Sama. Masihkah engkau ragu terhadap kekuasaanku, kata Allah? Maka Allah katakan, faqaddarna fa ni'mal qadirun. Lihat dirimu, aku ciptakan dari setetes air mani, lalu aku ciptakan engkau dengan begitu sungguh sangat sempurna. Ada mata lalu bisa melihat, ada telinga lalu bisa dengar, ada urat-uratnya, ada jantung, ada saraf, ada limpa, ada ginjal, ada yang putih, ada yang hitam, ada otak, ada ini dan itu, seterusnya. Itu diciptakan Allah di tempat yang sangat sempit, di tempat yang sangat gelap, di tempat yang sangat gelap. Manusia tidak laku, tidak mampu melakukan seperti itu. Manusia kalau mau bikin sesuatu, tempatnya harus luas, tempatnya harus terang benderang. Apakah engkau masih ragu dengan kekuasaan kata Allah? Maka dari itu semua telah ditakdirkan Allah. Yakinilah itu dengan keyakinan. Jangan sedikit pun ragu tentang hal itu. Dan Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu apa yang Allah takdirkan. Kata Allah, kalau kau mau sehat berdoalah. Kalau mau keluar dari kesulitan berdoalah. Masa iya Allah yang katakan, yang maha mampu untuk melakukan semua apa yang ia takdirkan. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada pertanyaan? Sudah, kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.